melimpah nikmat serta karunia-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung. Meskipun terkadang kita sering ataupun banyak melalaikan nikmat-nikmat tersebut dengan tidak menggunakan semua nikmat tersebut dalam rangka ibadah, dan mungkin juga terkadang kita masih sering justru kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat tersebut. Namun dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya pada kita semua. Terutama pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan kita bisa menghadiri majelis ilmu, menghadiri aman di antara taman-taman surga, yang siapa yang belum pernah memasuki taman surga di dunia, maka dia tidak akan pernah masuk ke taman surga di akhirat nanti. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan baik dan benar. Baik, malam hari ini ya, insyaallah kita akan memulai kajian perdana, dan insyaallah mudah-mudahan kita rutinkan. Kita akan mulai mengkaji kitab yang ringkas tapi insyaallah memberikan banyak faedah kepada kita semua. Kitab yang ringkas namun memberikan banyak pelajaran penting bagi kita semua, sehingga alangkah baiknya kalau kemudian kita membahas kitab ini yang alhamdulillah sudah dicetak atau dikopi, dan bisa kita kemudian mulai dengan mencoba untuk mentelaah satu persatu isi daripada kitab ini, sebagaimana yang sudah ada dalam di tangan masing-masing. Kitab ini diberi judul Menjaga Keikhlasan dalam Beramal. Menjaga keikhlasan dalam beramal. Judul aslinya, kalau manuskrip aslinya judulnya adalah Al-Ikhlas wan Niyah, ditulis oleh Al-Imam Abi-Dunya. Langsung saja, saya tidak memperpanjang mukaddimah masalah kitab ini, atau bisa baca sendiri tentang mukaddimah, tentang biografi beliau, tentang tulisan-tulisan beliau, tentang guru-guru beliau, karya-karya beliau, dan seterusnya sampai kemudian beliau meninggal. Itu semua bisa Anda lihat. Namun kemudian kita mencoba untuk kemudian mengulas. Yang pertama adalah dari sisi judul, Kita akan mengulas dari sisi judul, Di judul itu tertulis menjaga keikhlasan dalam beramal, atau dalam kitab aslinya Al-Ikhlas dan Niyah, tentang ikhlas dan niat. Kemudian kalau kita lihat dari judul ini, tentu ini perkara yang penting. Di antara para ulama, hampir semua, kalau kita kaji kitab para ulama, hampir semuanya mengawali bab yang mereka tulis dengan bab ikhlas, banyak, hampir semua, di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Hadis Bukhari, di bab pertama tentang bab ikhlas, Kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab pertamanya babul ikhlas wa ihdharin niyah, Kemudian kalau kita baca dalam kitab Arba'in Nawawi juga demikian, babnya bab ikhlas. Jadi kenapa kemudian para ulama menulis kitab-kitab mereka didahului dengan bab-bab masalah ikhlas? Tentunya
untuk kemudian menjaga, ya, berusaha mengikhlaskan niat ketika para ulama tersebut menulis kitab-kitab mereka, ya. Mereka khawatir kalau kemudian dalam rangka menulis tersebut justru kemudian tidak karena Allah Subhanahu wa taala, justru tidak karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tulisan yang begitu banyak, ya, tulisan yang begitu yang sudah menyebar di kalangan kaum muslimin, tulisan-tulisan para ulama tersebut, kalau kemudian tersisip rasa, tersisip keinginan selain daripada mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi karya-karya beliau kemudian menjadi karya yang tidak ada manfaatnya bagi penulis terutama, ya, bagi penulis. Mungkin bagi pembacanya akan banyak manfaatnya, tapi bagi penulis tidak akan ada manfaatnya kalau kemudian beliau-beliau, para ulama ini yang menulis tidak kemudian semata-mata mengikhlaskan tulisannya demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita melihat ketika para ulama ini memulai tulisan mereka dengan babul ikhlas, ya, dan betul-betul mereka ini para ulama ini ikhlas dalam menulis kitab-kitab mereka, maka kitab-kitab mereka pun menjadi kitab-kitab yang berkah, ya. Kitab-kitab yang berkah. Di mana letak berkahnya kita bisa saksikan sampai dengan hari ini, ya. Kitab yang oleh Imam Nawawi, ya kan, banyak kitab beliau sampai hari ini, ya, sudah hampir berapa tahun, 600 tahun yang lalu kurang lebih Imam Nawawi, ya kan, sampai abad sekarang hampir 1400-an ini kitab beliau masih dibaca oleh kaum muslimin, masih kemudian ditelaah oleh kaum muslimin, bahkan memenuhi madrasah-madrasah, memenuhi ma'had Islam, ya. Tidak luput dari karya-karya Al-Imam An-Nawawi, ya. Maka kemudian buah daripada keikhlasan itulah yang kemudian melahirkan keberkahan daripada buku ini dan melahirkan pahala yang luar biasa bagi penulisnya. Kita bisa bayangkan sudah berapa juta manusia yang kemudian membaca kitab-kitab tersebut, berapa juta manusia yang mungkin sudah banyak mengamalkan daripada isi kitab daripada para ulama tersebut. Makanya kemudian banyak para ulama yang memulai kitab-kitab mereka dengan babul ikhlas, ya. Harapannya demikian. Harapannya beliau mendapatkan pahala, kemudian dari apa yang beliau tulis mendapatkan keberkahan berupa pahala dan ganjaran yang mengalir sampai nanti beliau sampai kemudian hari kiamat nanti. Nah, demikian juga dalam kitab ini, ya, kitab ini juga berharap penulis yang menulis dengan judul Bab Ikhlas wa Niyah mendapatkan pahala dari apa yang beliau tulis dan mendapatkan keberkahan daripada apa yang beliau tulis. Di antara keberkahannya tentu itu tadi, sampai hari ini pun kita masih mempelajari dan membuka kitab beliau, ya, yang sudah hampir beliau tahun 200-an, ya kan, sampai hari ini 1200 lebih, ya, kitab beliau masih eksis dan kita baca sampai hari ini, ya. Nah, itu sudah sekian ribu tahun, setelah 1000 tahun lebih pahala beliau mengalir dan berapa juta orang yang kemudian juga sudah mencoba untuk mempelajari dan mengamalkan isi kitab tersebut. Nah, inilah urgensi daripada kenapa para ulama kemudian banyak menulis kitab-kitab mereka, judul yang awalnya mesti adalah Al-Ikhlas wa Niyah, ya. Meskipun isinya dalam kitab ini tidak murni masalah keikhlasan saja, namun kemudian beliau kasih judul Babul Ikhlas wa Niyah, ya. Bab kitabnya dengan bab ikhlas dan niyah. Harapannya seperti itu tadi, ya. Maka beliau yang menulis kitab ini dengan bab ikhlas di judulnya, kita pun berharap memulai kitab ini ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji kitab ini betul-betul ikhlas murni ingin mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita baca berkah. Apa dikasih berkah apa yang kita baca membekas dalam hati kita, ya. Kemudian mempengaruhi dalam hati kita, kemudian melahirkan amal bagi kita. Maka kemudian berkah kita membacanya. Berkah kita membacanya. Wa inna
inna dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu sebuah peringatan ya bagi liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid, bagi yang mereka yang punya hati, yang memasang hati, yang melemparkan hatinya, yang memasang hatinya. Aw alqa sam'a, atau kemudian dia memasang pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia juga menyaksikan tentang ayat-ayat tersebut. Maka kalau kita kemudian membaca kitab para ulama, maka kita usahakan menghadirkan hati terlebih dahulu, ikhlaskan niat pertama kali untuk kemudian meraih faedah daripada isi kitab yang akan kita kaji ini. Ya. Itu poin pertama yang harus kita perhatikan ya. Kita mencoba untuk menata niat kita, keikhlasan kita untuk kemudian membaca kitab ini dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, insya Allah ya, pada pembahasan kitab ini ya, saya akan nanti nukilkan apa istilahnya, saya akan bawakan taklik ya, taklik atau komentar ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, bukan Al-Utsaimin tapi Al-Utsaimin ya, hafizahullah taala. Dia masih hidup. Saya sudah buka itu beliau ya, dan kajian beliau, insyaallah akan saya berikan takliknya dari apa yang beliau sampaikan ya. Belum ketemu kitabnya, cuma saya sudah dengarkan ceramah-ceramah beliau, kajian beliau tentang kitab Al-Ikhlas wa Niyah Imam Ibnu Abi Dunya ya. Kita mulai ya, membaca kitab ini ya. Bisa buka di langsung isi kitabnya ya. Di sini di fotokopiannya ini halaman 5 ya. Mungkin sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Musa Al-Hawari Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Amr bin Jabbar Abu Muawiyah As-Sinjari bin ukhti Ubaidah bin Hasan qala haddatsana Ubaidah bin Hasan an Abdurrahman bin Thabit bin Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana abi an jaddi qala syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman majlisan faqala tuba lil mukhlisin ulaika masabihul huda tanjali anhum kullu fitnatin dhalma ya. Situ bisa baca sendiri ya terjemahannya. Saya berikan komentar daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama beliau katakan isnaduhu dhaif jiddan ya. Beliau katakan atau saya kasih catatan di situ isnaduhu dhaif jiddan ya. Isnaduhu dhaif jiddan. Sanadnya lemah ya. Sanadnya lemah sekali apa yang beliau tulis ini. Namun kemudian kenapa beliau Imam Ibnu Abi Dunya tetap kemudian memasukkan riwayat tersebut ya. Riwayat ini dalam tulisan beliau ya. Beliau bukan ahli hadis, beliau muhaddis ya. Beliau ahli hadis ya. Beliau ahli hadis ya. Di antaranya juga gurunya termasuk Imam Bukhari itu adalah gurunya ya. Di antara muridnya juga banyak imam ahli hadis yang terkenal, Imam Ibnu Mundir, Imam Ibnu Abi Hatim ya. Itu adalah murid-murid beliau ya. Jadi beliau ini bukan orang nggak ngerti hadis, tidak ngerti beliau. Lalu kenapa beliau masukkan ya? Begini ya. Jadi dalam bab rokok ya, dalam bab berbicara tentang zuhud, dalam bab berbicara tentang hati ya. Hal-hal yang bisa melembutkan hati, perkara-perkara yang tasqiyatun nafs dan sebagainya, maka kemudian para ulama tidak mutasyaddid dalam masalah
mengecek sanad riwayat tersebut. Ya, tidak mutasyadid, tidak ketat, ya, tidak ketat dalam memeriksa sanad rawi tersebut. Apakah perawi termasuk perawi yang sahih atau perawi yang dhaif? Ya, tidak terlalu ketat, ya, tidak terlalu ketat. Jadi kalau toh ada kemudian dimasukkan perawi ataupun dimasukkan di tulisan-tulisan tentang masalah raqaiq itu yang bisa menentukan hati, ya, tazkiyatun nufus, zuhud dan sebagainya. Kalau toh itu dimasukkan, maka itu sebetulnya sebagai zinah, sebagai perhiasan dari apa namanya, dari isi tersebut. Bukan sebagai suatu keharusan. Kalau kemudian materi-materi zuhud, materi-materi raqaiq tazkiyatun nufus itu harus kemudian menyertakan status, menyertakan kualitas daripada perawinya tersebut. Apakah perawinya sahih, apakah dhaif atau tidak? Itu tidak perlu. Para ulama tidak mutasyadid dalam masalah itu. Termasuk dalam masalah sirah juga demikian. Ya. Masalah sirah juga demikian. Jadi para ulama juga tidak mutasyadid dalam masalah sirah itu. Meskipun ada sebagian para ulama, ya, yang nggak mau kalau kemudian pakai hadis dhaif dalam masalah sirah, seperti Syekh Albani, ya, beliau menulis kitab Sirah Sahih Nabi SAW, tipis saja, ya, tipis saja kitab beliau, ya, sahih dari sejarah yang menurut hadis-hadis yang sahih saja. Sementara yang dhaif, yang di bawah sahih itu beliau nggak pakai semuanya, jadinya tipis. Namun kemudian para ulama, ya, atau bisa lihat yang ulama yang lain, ya, seperti Ibnu Hisam. Kemudian ada lagi kitab Al-Ulul Ma'lum fi Siratil Ma'lum, itu 4 jilid segini, ya, 4 jilid segini, ini 4 jilid, ya. Biasa saya kaji di mana, di Panjen itu 4 jilid segini tebalnya. Dengan Syekh Albani yang segini, ya. Kenapa? Karena sebetulnya nggak mutasyadid para ulama dalam masalah sirah itu. Nggak apa-apa memasukkan riwayat-riwayat dan kemudian dhaif, namun dikasih keterangan memang kisah ini dhaif, untuk kemudian melengkapi kisah agar kisah itu nyambung. Nanti kalau nggak ada kisah-kisah yang dhaif itu, kadang-kadang malah ambil yang sahih saja, sulit memahaminya, sulit menyambungkan antara kisah yang satu dengan kisah yang lain. Nah, itu pendapat para ulama. Lain halnya kalau kemudian dalam masalah akidah, ya, masalah akidah, masalah halal haram, itu ketat para ulama, ya, ketat, ya, harus betul-betul dilihat perawinya. Kalau perawinya lemah kemudian ditolak. Tapi kalau dalam masalah-masalah begini ini tidak, ya, tidak harus kemudian dicari perawinya apakah perawinya sahih atau tidak. Nah, sehingga kemudian beliau tidak mencantumkan statusnya, ya, apakah sanad ini lemah ataukah kuat, tidak, ya. Namun kalau dikomentari sama beliau tadi yang sudah saya katakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu adalah isnaduhu dhaif jiddan, ya, sanadnya lemah. Tapi tidak ada masalah. Sekali lagi, tidak ada masalah meskipun sanadnya lemah. Nah, sebab kenapa? Karena dalam materi-materi kayak begini ini, materi-materi tentang masalah zuhud, tentang masalah hati ini, tidak tepat para ulama untuk kemudian mengambil riwayat-riwayat asal isinya nggak mungkar. Asal isinya nggak mungkar. Kalau isinya mungkar, baru itu kemudian ditolak para ulama, ya. Isinya mungkar, ditolak, ya. Nah, mungkin saja bisa jadi demikian, ya. Silakan membaca apa namanya, diriwayatkan dari riwayat ini kalau membaca ini akan bisa membaca pikiran seseorang, ya kan? Akan bisa membaca hati seseorang. Kalau Anda mengamalkan, ada hadisnya, riwayat itu, ada riwayatnya mungkin, ya kan? Anda akan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Umpama begitu, Anda akan bisa mengetahui perkara gaib yang disembunyikan, yang tidak yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepadamu saja. Bisa jadi demikian. Masalah hati, mengamalkan masalah amalan-amalan hati yang sedemikian rupa, amalan-amalan yang sedemikian rupa, kemudian isinya mungkar, itu ditolak, ya. Jadi ini yang perlu dipahami yang pertama, ya. Jadi memang tidak ada riwayatnya, atau nanti nggak ketemu nanti isnad-isnadnya mana sih riwayatnya, siapa ini, apakah berarti saya atau tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Jadi nggak usah kemudian kita memperdebatkan isi kitab ini kok nggak ada riwayatnya, kok nggak ada perawinya. Bagaimana ini kita bisa menjawabkan apa enggak ini?
ya. Tidak perlu, ya, tidak perlu kita debatkan masalah itu. Itu yang pertama ya, dari matan yang pertama ini. Kemudian yang kedua, meskipun isnadnya dhaif, meskipun isnadnya lemah, namun kata beliau secara makna memang mayoritas orang yang ikhlas itu orang-orang yang selamat dari fitnah. Ya. Bisa baca terjemahannya ya, baca terjemahannya ya. Di situ Nabi SAW mengatakan, kalau perawi mengatakan, syahidtu, saya menyaksikan ma'a Rasulullah SAW bersama Nabi SAW yauman, suatu hari, majlisan, dalam satu majlis, faqala, maka kemudian beliau berkata, Nabi berkata, tuba lil mukhlisin, beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang yang ikhlas. Ulaika masabihul huda, mereka itulah mentera-mentera petunjuk. Tanjali, yang akan terungkap, ya, yang akan menjadi jelas, anhum, dari mereka, kullu fitnatun dhalmah, ya, semua fitnah yang gelap bagi orang-orang yang ikhlas itu akan menjadi terang, ya. Jadi maksudnya begitu ya. Jadi fitnah yang gelap, ya, itu akan menjadi terang di hadapan para mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Namun bagi orang yang tidak ikhlas, fitnah yang gelap itu tidak akan bisa dia baca, tidak akan bisa dia lihat bahwasanya itu betul-betullah sebuah fitnah yang akan menjerumuskan dia. Tapi kalau orang yang ikhlas akan melihat itu akan menjadi fitnah yang akan menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan, maka dia akan jauhi, dia akan tinggalkan, dia akan terhindar dari fitnah tersebut. Kenapa? Dia ikhlas. Kebanyakan orang yang ikhlas akan mendapatkan fadilah seperti itu, kata beliau. Ya. Tidak salah visinya, meskipun secara riwayat tadi dikatakan dhaif jiddan. Ya. Kenapa? Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan isi Al-Quran. Ya. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Yusuf, umpama, ya kan? Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ballaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu dhalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Ya. Nabi Yusuf alaihi wassalam, ya kan? Nabi Yusuf alaihi wassalam ketika kemudian berada di istananya Imra'atul Aziz, ya, istri penguasa Mesir, kemudian ditutup pintunya, dikunci, wa ghallaqatil abwab. Jadi semua pintu itu bukan hanya ditutup tapi ditutup rapat. Itu namanya wa ghallaqatil abwab, sama dengan qutti'at, potong-potong, dicincang-cincang, sama dengan wa ghallaqat, itu sama dengan pintunya itu betul-betul terkunci rapat. Nggak ada celah untuk lari, ya kan? Terjadilah hal yang kita ceritakan dalam Al-Quran tersebut. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan linasrifa anhu su', kami palingkan Yusuf itu dari perkara yang buruk tersebut, wal fahsya, dan dari perkara yang mungkar tersebut, dari perkara yang kecil tersebut. Kenapa? Innahu min ibadina mukhlasin. Kenapa? Karena Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang ikhlas dan selamat dari fitnah. Ya. Fitnah apa? Fitnah perempuan. Ya. Fitnah perempuan. Selamat dari fitnah perempuan diantaranya apa? Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ikhlas beribadah, ikhlas takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya Allah selamat dari fitnah. Diantaranya fitnah perempuan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang lain, ya, menceritakan tentang iblis, ya, yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa kamu gak sujud? Ya. Iblis mengatakan, bagaimana saya sujud? Liman khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Bagaimana saya sujud dengan seorang manusia yang terbuat dari tanah kering? Qala fakhruj fa innaka rajim. Keluar kamu, ya, sungguh kamu terlaknat. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Kamu akan mendapatkan laknat sampai hari kiamat nanti. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan kami tangguh ya Allah. Qala fa innaka minal munzirin. Ya, kamu saya beri tangguh ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan.
Maka belum iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ya Allah, dengan sebab kamu sudah memvonis saya nanti akan masuk neraka, sungguh demi Allah, demi dia bersumpah ya. Dia bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardi. Kami akan hiasi manusia tersebut. Ya. Kami akan hiasi manusia itu. Ya. Kami akan hiasi manusia itu. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Dan kami akan selewengkan mereka semuanya ini. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itulah yang akan terselamatkan. Jadi matan ini sesuai. Kenapa demikian? Siapapun yang selamat, siapapun yang ikhlas akan selamat dari fitnah tersebut. Orang yang ikhlas dalam berjamaah, orang yang ikhlas betul dalam berjamaah, sejak awal ikhlas betul dalam berjamaah, tidak ada niat, tidak ada maksud apapun dalam berjamaah, insya Allah selamat dari fitnah jamaah. Insya Allah selamat dari syubhat jamaah. Ya? Insya Allah selamat. Kalau betul-betul 100% total ikhlas berjamaahnya, tak terpengaruh, tak terkena fitnah hidup jamaah, tak terkena syubhat tentang masalah jamaah. Ya? Fitnah jamaah banyak. Fitnah jamaah ini bisa saja banyak. Usul kita tak diterima, ya kan? Usul kita tak pernah dipakai, ya? Bolak-balik usul tak diterima, ya kan? Usul ikis tak diterima, ya kan? Fitnah, kalau betul-betul ikhlas selamat. Kalau betul-betul ikhlas, insya Allah selamat. Ya, ini sudah ada apa-apa. Namanya orang usul, ya kan? Bisa diterima, bisa enggak. Ya, silakan saja. Ya, silakan saja. Fitnah itu ada fitnahnya itu begitu itu. Fitnah koncoan yang jamaah ini berteman di jamaah, ada macam-macam tipe karakter manusia dalam jamaah kita ini, ya kan? Ada yang tipe ikhwan begini, tipe ikhwan begini, macam-macam. Sebagainya. Kalau ikhlas betul dalam berjamaah, insya Allah selamat dari fitnah-fitnah yang ada dalam jamaah tersebut. Ya, namanya berteman, ya kan? Namanya manusia, tak ada yang baik 100%, ya kan? Tak ada yang sempurna 100%, ya kan? Kadang orang itu mesti tempat salah dan lupa, ya? Orang tak pernah nyakiti orang, ya? Kita pun juga belum tentu tak pernah nyakiti orang. Mungkin kita sudah sering nyakiti orang. Kalau kemudian kita disakiti orang juga, mungkin memang hal yang manusia, memang itu bisa saja terjadi. Karena kita pun juga demikian. Karena kita pun terkadang juga banyak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita mungkin, ya kan? Dan perbuatan kita mungkin dan sebagainya. Sehingga kemudian hal-hal seperti itu pasti terjadi. Namun kalau kita ikhlas dalam berjamaah ini, tujuan kita apa, maka kemudian perkara-perkara yang tadi terjadi di antara ikhwan itu tidak akan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan membuat kita terkena fitnah dalam hidup berjamaah ini. Syubhat hidup berjamaah, hidup berjamaah itu, ya kan? Hidup berjamaah itu sama dengan mengkotak-kotakkan Islam, ya kan? Sama dengan mengkotak-kotak Islam, ya kan? Ada jamaah ini, 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 macam-macam jamaah itu banyak. Ya. Apa itu nggak termasuk memecah belah umat? Apa itu nggak termasuk memecah agama? Ya kan? Kalau orang ikhlas betul, dia akan selamat dari fitnah-fitnah seperti ini. Dengan subhat-subhat seperti ini, Allah akan kasih jalan, Allah akan kasih petunjuk. Apa betul fitnah seperti itu? Apa kasih petunjuk tadi dalam matan ini, ya kan? Apa itu? Ya, tanjali anhum kullu fitnatin dalma. Akan kelihatan jelas. Fitnah yang gelap itu akan kelihatan jelas bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas, ya, itu dalam berjamaah, ya. Dalam hal yang lain, ya kan? Dalam hal talabul ilmi, dalam hal talabul ilmi, ya kan?
orang yang akan selamat dari fitnah talabul ilmi, orang yang betul-betul ikhlas dalam talabul ilminya. Apa nggak ada fitnah dalam talabul ilmi? Apa nggak ada syubhat dalam talabul ilmi? Ada nggak fitnah dalam talabul ilmi? Ada, ya? Ada, ya? Ada. Kita kemudian sekolah S1, lanjut S2, lanjut S3, lanjut profesor, ya? Lanjut terus sampai diberi profesor. Apa diberi profesor? Kalau lanjut, kalau betul-betul niatnya tidak ikhlas, kalau ada niat selain karena Allah Subhanahu wa taala belajar, dia akan terkena fitnah dalam talabul ilmi tersebut. Akan terkena fitnah talabul ilmi kalau dia tidak betul-betul ikhlas dalam talabul ilminya. Apa fitnahnya? Banyak, banyak fitnahnya. Nanti kita kalau nggak hati-hati, kalau nggak ikhlas betul dalam mencari S1, S2, S3 itu nggak betul-betul ikhlas karena Allah, kita akan terkena fitnahnya talabul ilmi. Fitnahnya talabul ilmi. Hati-hati itu. Hati-hati. Sudah S2, diumumkan prakteknya sekarang Ustadz siapa begitu ya. S1, S2-nya, S3-nya nggak ditulis. Cuman Ismail gitu aja. S1, S2, S3 nggak ditulis. Marah dia sama apa namanya? Sama tamir masjid. Ini S3. Kok karena kabeh S3. Nah ini sekolah S1 itu nggak ditulis. Nanti kalau sudah S1, S2-nya itu dipasang, kemudian tuh oleh kok ini S1 oleh siapa ini? Ya? Ini artinya peringatan beliau ini, ya, peringatan beliau ini betul ini, ya. Tanjali, ya kan, anhum kullu fitnatin dzulma, akan kelihatan jelas semua fitnah yang gelap itu bagi orang-orang yang ikhlas. Dalam talabul ilmi, wah bahaya, bahaya. Bagi orang yang ikhlas betul bahaya, bahaya. Talabul ilmi dengan motivasi seperti ini bahaya, ya. Dengan talabul ilmi dengan motivasi diperhatikan orang, kemudian dihormati orang, kemudian dilukan orang, kemudian diberikan fasilitas oleh orang, bahaya, bahaya. Tidak sedikit orang yang terkena fitnah itu. Tidak sedikit orang yang terkena fitnah dalam talabul ilmi. Kenapa? Keikhlasan. Ya? Ini pentingnya, ya? Talabul ilmi. Kemudian dalam cari apa? Dalam cari kehidupan duniawi, ya, dalam mencari kehidupan duniawi, ya, dalam bekerja, berusaha, dalam bekerja, bisnis dan sebagainya. Hanya orang yang ikhlas yang akan selamat dari fitnah dunia ini tadi. Tapi kalau orang tidak ikhlas dalam mencari dunia, akan terkena fitnah dunia itu. Akan kena fitnah dunia itu. Memang fitnah kok namanya dunia itu kan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anakmu kamu itu adalah fitnah semuanya. Fitnah, ujian. Ada orang bisa baik karena harta, orang bisa buruk karena harta. Orang bisa baik karena istri, orang bisa buruk karena istri. Orang bisa baik karena anak, orang bisa buruk karena anak. Semuanya fitnah. Tapi fitnah itu bagi orang yang ikhlas akan kelihatan jelas. Ya? Jadi akan terselamatkan dari fitnah tersebut. Maka kemudian perlu mengasah keikhlasan kita dalam berusaha tadi, ya kan, bekerja dan sebagainya. Maka kemudian demikian juga dalam perjuangan, ya, dalam kita berjuang. Hanya orang yang ikhlas betul 100% dalam perjuangan itulah orang yang tidak akan terkena fitnahnya perjuangan. Apa fitnahnya perjuangan? Ada nggak fitnahnya perjuangan? Ada nggak? Fitnah dalam perjuangan, ada nggak? Ujian-ujian dalam perjuangan ada nggak? Ada, ya, ada ujian dalam perjuangan itu mesti ada. Ya. Makanya kemudian orang yang ikhlas inilah yang kemudian bisa melihat yang akan nampak jelas fitnah yang gelap tadi. Nah, begitu ya. Itu maksud daripada apa yang beliau sampaikan. Dan itu betul, maka ini betul meskipun secara rawi lemah. Ya. Namun secara makna, isi betul bahwasanya orang yang ikhlaslah yang akan tanjali anhu kullu fitnatin dzulma, ya, yang akan nampak jelas semua fitnah yang
gelap. Semua dalam jihad juga demikian. Dalam jihad orang yang betul-betul ikhlas 100% dalam jihadnya, itulah yang orang akan selamat daripada fitnah. 10 tahun, 15 tahun dia sudah berjihad, namun kemudian di ujung akhir kehidupan dia terkena fitnah daripada jihadnya itu. Bisa jadi, bisa dakwah menjadi dai terus bertahun-tahun, di ujung kehidupannya terkena fitnah. Fitnah apa? Fitnah menjadi dai. Apa fitnahnya? Banyak. Semua ada fitnahnya, semua ada fitnahnya. Maka kemudian orang-orang yang ikhlaslah yang akan selamat daripada semua fitnah tersebut. Baik, begitu ya. Itu matan yang pertama, itu catatan daripada matan yang pertama,